Di atas langit yang kelam dan penuh awan mendung, seorang wanita berdiri terpaku. Matanya membelalak, hati berdebar tak menentu. Suara pesawat yang menderu seolah menggema dalam kesunyian hatinya. Ia melihat sosok pria duduk tenang di sana. Wajahnya begitu mirip dengan suami tercinta yang telah tiada setahun lalu. Rasa haru dan syok mengaduk-aduk jiwa, mengikis dinding-dinding kekuatan yang selama ini dibangun dengan susah payah. Namun, bukan hanya kehadiran sosok itu yang mengguncang hatinya, melainkan rahasia yang tersimpan di balik tatapan pria itu, yang siap mengubah hidupnya selamanya. Sebelum lanjut, coba dong komen kalian dari kota mana saja. Kalau ada kritik dan saran meskipun pedas jangan lupa sampaikan di kolom komentar ya. Oke lanjut ya. Rina melangkah perlahan memasuki kabin pesawat yang sudah mulai dipenuhi suara riuh penumpang dan denting piring dari awak kabin yang sibuk menyiapkan layanan. Udara terasa dingin dari AC pesawat. Tapi hatinya justru panas berdebar. Ia baru saja menatap ke arah kursi kelas bisnis. Dan seketika seluruh dunia seakan berhenti berputar. Di sana, duduk seorang pria yang wajahnya persis seperti suaminya, Andi, yang telah pergi setahun lalu. Matanya membesar, dadanya sesak, dan bibirnya hampir gemetar menahan getaran perasaan yang campur aduk antara rindu yang mendalam dan ketakutan yang membeku. Rina menggigit bibir bawahnya, berusaha menahan air mata yang mengancam tumpah. Ia menyandarkan punggungnya ke dinding kabin, menutup mata sejenak, berharap ini hanya ilusi. Tapi saat ia membuka mata, pria itu masih ada, dengan senyum tipis yang membuat ingatannya berlari pada detik-detik terakhir mereka bersama. Ia mendengar suara mesin pesawat yang menderu, penumpang saling berbicara, tapi seolah-olah semua itu jauh dan hampa karena pikirannya hanya terpusat pada sosok di depannya. Tubuhnya bergetar, namun ia memaksakan diri untuk berjalan mendekat. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah ini sebuah kebetulan ataukah takdir yang ingin mempertemukannya dengan sesuatu yang selama ini ia pikir sudah hilang selamanya? Langkahnya terasa berat, tapi rasa penasaran dan kebutuhan akan jawaban mengalahkan semua keraguan itu. Ketika jarak mereka semakin dekat, pria itu menoleh, mata mereka bertemu, dan sebuah pertanyaan besar muncul di benak Rina. Siapakah sebenarnya pria ini? Rina terdiam sejenak. Napasnya tersengal ringan. Wajah pria itu begitu mirip dengan Andi, suaminya yang meninggalkan dunia ini dalam kecelakaan tragis 1 tahun lalu. Setiap lekuk wajah, senyum tipis, bahkan cara pria itu mengerutkan dahi saat menatap sesuatu di ponselnya, menghidupkan kembali kenangan yang selama ini ia kubur rapat dalam hatinya. Tangannya yang semula gemetar mencoba meraih pegangan kursi, namun tubuhnya terasa lemas, seolah seluruh energi terkuras oleh bayangan masa lalu. Suara tawa riuh dari penumpang lain terdengar seperti gema jauh di dalam gua sunyi hatinya. Rina membayangkan Andi duduk di kursi itu, tersenyum hangat, mengusap kepala anak mereka yang tertidur di pangkuannya. Rindu yang selama ini disimpan seperti ledakan kecil yang memecah damai di dadanya. Air mata mulai menggenang, menetes pelan di pipi, tapi ia cepat-cepat menghapusnya dengan tangan. Dia merasakan berat beban yang tak tertahankan, membayangkan betapa banyak hal yang tidak sempat mereka ucapkan, janji yang belum terpenuhi, dan pelukan terakhir yang terenggut waktu. Namun di balik semua kesedihan itu, ada juga sesuatu yang mengusik. Apakah ini benar-benar Andi ataukah hanya bayangan yang ingin menghantuinya? Saat pikiran itu berputar di kepala, suara detak jam di dinding kabin seolah mengingatkan bahwa waktu terus berjalan, dan jawaban harus segera ditemukan. Tapi, bagaimana jika jawabannya malah membuka luka yang lebih dalam? Rina menghela napas panjang, berusaha menenangkan gemuruh yang mengguncang dadanya. Ia meluruskan punggung, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengatasi rasa bingung dan rindu yang bercampur aduk. Wajah pria itu sesekali menoleh ke arahnya dengan senyum hangat. Tak berlebihan tapi cukup untuk membuat hatinya berdetak lebih cepat. Ada sesuatu yang membuatnya merasa pria itu bukan sekadar orang asing, seperti ada jalinan tak terlihat yang menghubungkan mereka. Rina menggigit bibirnya. Langkahnya kecil tapi pasti mendekati kursi pria itu. "Permisi, Pak." Suaranya bergetar ringan saat akhirnya ia buka mulut. Pria itu menatapnya. Matanya lembut, penuh kehangatan. "Ya, ada yang bisa saya bantu?" jawab pria itu. Suaranya dalam dan tenang. Rina berdebar.
Suaranya yang biasanya percaya diri kini berubah menjadi serak. Maaf, saya hanya merasa wajah Anda sangat familiar, seperti seseorang yang sangat berarti bagi saya. Pria itu tersenyum, sedikit canggung, lalu menoleh ke jendela sejenak sebelum berkata, "Mungkin karena saya memang mengenal orang itu. Nama saya Bimo, sahabat dekat suami Anda." Detik itu juga, seluruh tubuh Rina terasa seperti tersambar petir. "Bimo?" gumamnya. Pandangan mata mereka bertaut penuh tanda tanya dan harapan. "Aku punya sesuatu yang ingin aku sampaikan kepadamu. Sesuatu yang sudah lama kubawa." Rina membeku, penuh penasaran. Tak menyangka pertemuan ini akan membuka lembaran baru yang selama ini tersembunyi rapat. Apa yang sebenarnya disimpan Bimo? Rina menghela napas panjang, berusaha menenangkan gemuruh yang mengguncang dadanya. Ia meluruskan punggung, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengatasi rasa bingung dan rindu yang bercampur aduk. Wajah pria itu sesekali menoleh ke arahnya dengan senyum hangat. Tak berlebihan tapi cukup untuk membuat hatinya berdetak lebih cepat. Ada sesuatu yang membuatnya merasa pria itu bukan sekadar orang asing, seperti ada jalinan tak terlihat yang menghubungkan mereka. Rina menggigit bibirnya. Langkahnya kecil tapi pasti mendekati kursi pria itu. "Permisi, Pak." Suaranya bergetar ringan saat akhirnya ia buka mulut. Pria itu menatapnya. Matanya lembut, penuh kehangatan. "Ya, ada yang bisa saya bantu?" jawab pria itu. Suaranya dalam dan tenang. Rina berdebar. Suaranya yang biasanya percaya diri kini berubah menjadi serak. "Maaf. Saya hanya merasa wajah Anda sangat familiar, seperti seseorang yang sangat berarti bagi saya." Pria itu tersenyum, sedikit canggung, lalu menoleh ke jendela sejenak sebelum berkata, "Mungkin karena saya memang mengenal orang itu. Nama saya Bimo, sahabat dekat suami Anda." Detik itu juga, seluruh tubuh Rina terasa seperti tersambar petir. "Bimo?" gumamnya. Pandangan mata mereka bertaut penuh tanda tanya dan harapan. "Aku punya sesuatu yang ingin aku sampaikan kepadamu. Sesuatu yang sudah lama kubawa." Rina membeku, penuh penasaran. Tak menyangka pertemuan ini akan membuka lembaran baru yang selama ini tersembunyi rapat. Apa yang sebenarnya disimpan Bimo? Rina dan Bimo saling bertukar pandang sejenak sebelum suara gaduh dari kabin mulai mereda. Dengan tangan bergetar, Rina membuka amplop coklat itu perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa lembar surat yang tulisan tangannya Andi begitu jelas dan penuh emosi, serta sebuah kotak kecil yang tampak berisi sesuatu yang sangat berharga. Jantung Rina berdetak lebih kencang saat matanya menyapu setiap kata yang tertulis rapi di atas kertas. "Rina," suara Bimo tiba-tiba lembut. "Andi ingin kamu tahu bahwa dia mencintai kalian lebih dari apapun di dunia ini. Dia menyesal karena tidak sempat mengatakan semua yang ingin dia sampaikan." Air mata mulai mengalir deras di pipi Rina, seolah beban yang selama ini menghimpit dadanya perlahan mencair. Ia membaca pesan demi pesan yang mengandung harapan dan permintaan agar Rina dan anak mereka terus kuat, menjalani hidup dengan bahagia meski tanpanya. Dalam surat itu, Andi juga menyampaikan kepercayaannya pada Bimo untuk menjaga mereka. Rina mengusap air matanya dengan lengan seragamnya, namun hatinya bergetar dengan campuran haru dan lega. Namun di balik semua itu, ada satu kalimat terakhir yang membuatnya terpaku. "Ada sesuatu yang belum aku ceritakan, sesuatu yang bisa mengubah segalanya." Rina menatap Bimo dengan mata penuh tanya. Apa rahasia itu? Mengapa Andi menyimpan sesuatu yang besar hingga akhir hayatnya? Rahasia apa yang siap terungkap dalam penerbangan ini? Rina mengangkat surat terakhir yang berbeda dari yang lain. Tulisan Andi terlihat lebih tergesa dan penuh kecemasan, seolah ia menulis dengan beban yang sangat berat di pundaknya. "Rina, aku tahu ini sulit, tapi ada sesuatu yang harus kau tahu demi masa depan kita," baca Rina dengan suara yang bergetar. Matanya menyapu setiap kata, dan rasa sesak semakin mendera dadanya. Suara mesin pesawat yang menderu seolah mengikuti irama detak jantungnya yang tidak beraturan. Bimo menatap Rina penuh perhatian. Ia tahu betapa besar beban yang kini harus diterima wanita di depannya. "Aku percaya kamu bisa menghadapinya," ucap Bimo lembut. Tangan kanannya mengusap punggung Rina sebagai tanda dukungan. Dalam surat itu,
Andi mengungkapkan sebuah fakta yang selama ini ia sembunyikan. Ada masalah besar yang menimpa keluarganya, sesuatu yang harus segera dihadapi oleh Rina dan anaknya. Sebuah tanggung jawab yang mungkin akan mengubah jalan hidup mereka. Rina memejamkan mata, mencoba menelan rasa sakit sekaligus menguatkan diri. Apa maksudnya ini? Apa yang harus kulakukan sekarang? Bisiknya hampir tenggelam dalam bunyi pesawat. Bimo menarik napas panjang, lalu berkata, "Kita harus bicara lebih banyak setelah pesawat mendarat. Ini bukan hanya soal surat. Rina, ada sesuatu yang aku harus jelaskan, sesuatu yang bisa mengubah semuanya." Rina menatap pria itu dengan mata penuh pertanyaan. Rasa penasaran dan ketakutan berkelindan dalam hatinya. Apa sebenarnya yang belum terungkap? Dan bagaimana ia harus bersiap menghadapi kenyataan yang akan datang? Selama sisa penerbangan, suasana di antara Rina dan Bimo berubah menjadi lebih hangat meski berat. Mereka duduk berdampingan, berbagi cerita tentang Andi dan masa-masa yang pernah mereka lalui bersama. Suara mesin pesawat yang monoton menjadi latar yang menenangkan. Sementara jendela di samping mereka menampilkan langit senja yang perlahan berubah menjadi gelap dengan gemintang mulai bermunculan. Rina sesekali tersenyum tipis, mengenang tawa suaminya yang dulu sering mengisi rumah mereka. Dia selalu bilang aku kuat, tapi aku tidak pernah menyangka akan sesulit ini tanpa dia, ucap Rina lirih. Matanya menyapu sekeliling kabin yang penuh penumpang. Bimo mengangguk. Wajahnya serius tapi penuh empati. Andi adalah pria yang hebat. Aku yakin dia ingin kamu terus melangkah, bukan tenggelam dalam kesedihan. Mereka berbicara tentang harapan dan ketakutan, tentang bagaimana kehilangan tidak harus membuat mereka terpuruk selamanya. Aku ingin belajar menerima, kata Rina dengan suara hampir tak terdengar. Tapi kadang aku merasa sendirian. Bimo menepuk bahunya. Kamu tidak sendiri, aku di sini. Kita akan melalui ini bersama. Langit malam di luar kian gelap, dan suara pesawat yang melaju di ketinggian menambah kesan haru dan kehangatan yang tumbuh. Namun, ada sesuatu yang belum mereka ungkapkan. Sesuatu yang tersimpan rapat, yang siap meledak kapan saja dan mengubah segalanya. Apa itu? Setelah pesawat mendarat dengan mulus di bandara tujuan, suasana di antara Rina dan Bimo tetap hangat namun penuh ketegangan yang tertahan. Mereka keluar bersama menuju ruang kedatangan. Suara riuh penumpang bercampur dengan pengumuman yang saling bersahutan. Rina menatap Bimo, hatinya masih penuh campuran perasaan, rindu, syok, dan juga rasa penasaran yang terus menggerogoti. Bimo menatap mata Rina, berkata dengan suara lembut, "Aku ingin kamu tahu, aku bukan pengganti. Aku hanya ingin menjadi seseorang yang bisa mendukungmu dan anakmu." Rina menghela napas, senyumnya lemah namun tulus. "Aku tahu, Bimo. Aku juga ingin mencoba melangkah maju, tapi aku takut." Mereka berjalan bersama menyusuri lorong bandara yang dipenuhi lampu hangat dan aroma kopi dari kedai di sudut. "Mungkin kita bisa mulai dari sini. Berteman, saling menguatkan, tanpa harus terburu-buru," ucap Bimo sambil menepuk bahu Rina perlahan. Rina mengangguk, merasa beban di dadanya perlahan terangkat. "Aku siap mencoba. Asal ada kamu di sampingku." Namun, di balik janji itu, ada perasaan tidak pasti yang tetap mengintai. Apakah mereka benar-benar siap membuka hati lagi setelah semua yang terjadi? Dan bagaimana anak Rina akan merespons kehadiran Bimo dalam hidup mereka? Semua itu masih menjadi teka-teki yang menggantung di udara. Rina berdiri di dekat jendela besar terminal bandara, menatap ke langit senja yang membentang luas dengan warna oranye kemerahan yang hangat. Angin sore membawa aroma hujan yang belum turun, membuat suasana terasa sejuk dan penuh harapan. Surat Andi masih erat di genggamannya, menjadi pengingat kuat bahwa meski kehilangan, cinta dan harapan tak pernah benar-benar pergi. Ia menarik napas dalam-dalam, membiarkan angin menyentuh wajahnya yang lelah tapi mulai menemukan ketenangan. "Andi, aku berjanji akan kuat. Untuk anak kita, untuk diriku sendiri," bisiknya lirih. Rina merasakan beban berat yang selama ini mengekang dirinya mulai mencair, berganti dengan semangat yang baru dan keyakinan bahwa masa depan masih terbuka. Di sampingnya, Bimo tersenyum lembut, menatap Rina dengan penuh pengertian. "Kita tidak sendiri.
Rina, aku ada di sini, dan kita akan menjalani ini bersama. Senyum itu menguatkan hati Rina lebih dari kata-kata manapun. Meski jalan ke depan tidak mudah, harapan mulai tumbuh di ujung langit itu, memberi mereka kekuatan untuk melangkah maju. Namun, dalam hati kecilnya, Rina masih bertanya-tanya, apakah takdir benar-benar memberikan kesempatan kedua, ataukah hanya ilusi yang akan segera hilang? Jawaban itu masih menunggu di depan sana, tersembunyi dalam waktu yang belum terungkap. Malam itu, saat lampu-lampu terminal mulai redup dan keramaian berganti dengan kesunyian, Rina masih berdiri di jendela pesawat yang baru saja selesai diparkir. Di tangannya, surat Andi yang sudah terbaca berkali-kali, namun selalu menyimpan kehangatan yang tak pernah pudar. Senyum kecil menghiasi bibirnya, tanda bahwa luka lama mulai berubah menjadi kekuatan baru. Ia menatap langit yang kini penuh bintang, seolah menemukan jawaban dalam heningnya malam. Aku tahu, kehilangan itu tidak akan pernah hilang, bisiknya. Tapi cinta sejati akan tetap hidup, dalam kenangan dan hati. Di saat yang sama, Bimo berdiri di sampingnya, memberikan dukungan tanpa kata, sebuah kehadiran yang mulai menjadi sandaran baru. Rina mengusap air matanya dengan lembut, merasa bahwa pertemuan tak terduga ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan anugerah. Dengan hati yang lebih ringan dan jiwa yang mulai berdamai, ia siap melangkah maju. Tidak untuk melupakan, tapi untuk mengingat dengan damai dan melanjutkan cerita hidupnya, bersama harapan baru yang kini mulai tumbuh di Cakrawala. Malam itu pun berakhir, bukan sebagai penutup kesedihan, tapi sebagai awal dari perjalanan baru yang penuh makna. Apakah Rina dan Bimo bisa membangun masa depan bersama? Waktu akan menjawab, tapi untuk kini, cinta dan kenangan telah memberikan kekuatan untuk terus melangkah. Cerita ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup, kehilangan seseorang yang kita cintai bukanlah akhir dari segalanya. Kadang, takdir mempertemukan kita kembali dengan kenangan lewat cara yang tak terduga, sebagai pintu untuk menyembuhkan luka hati dan memberi kekuatan untuk melangkah maju. Cinta sejati tetap hidup dalam ingatan dan hati, menguatkan kita untuk menghadapi masa depan dengan harapan baru. Perlu diingat, cerita ini adalah fiktif, dibuat seperti nyata agar kita bisa mengambil pelajaran berharga dari setiap liku dan emosi yang tergambar. Semoga kisah ini bisa menginspirasi dan menyentuh hati kalian. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah, beri like jika kalian suka, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.